Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Balik lagi di mengomentari Kamen Rider Revice. Sekarang episode ke-36. Mengomentari Revice, ya siapa takut. Boleh lah gitu, lagian kami juga jadi dibuat makin penasaran. Mau dibawa kayak gimana sih ini alurnya? Selain buat kepentingan kami ngonten. Anyways, jujur aja gitu, setelah menonton Revice episode ke-36 ini, Om Hige nggak langsung nulis ini dan itu. Malah Om Hige ini kayak penasaran dengan berita maupun kabar-kabar yang sebetulnya terjadi di balik layar Revice. Kayak gimana sih gitu. Dimulai dari pencarian berita mengenai Nobuhiro Mori, berita mengenai Hanta Kinoshita, Takayuki Shibasaki, dan juga Hidenori Ishida. Duet Nobuhiro Mori ya, yang kita kenal dengan Hidenori Ishida, meskipun kepala penulis masih tetap dipegang oleh Hanta Kinoshita. Hanta Kinoshita selalu saja ataupun seringkali berpartner dengan director Takayuki Shibasaki. Keinginan director selalu berbeda-beda dalam memberikan hawa dari sebuah film. Entah itu lepas maupun film series gitu ya. Tugas director ataupun kayak sutradara ini adalah memberikan sebuah informasi jalannya syuting ataupun mengarahkan syuting agar menjadi seperti apa nantinya. Mengatur prosesnya seperti apa, memberikan catatan penting dan memimpin para aktor agar dapat memerankan karakter masing-masing dengan sebaik mungkin. Dan semua ia terjemahkan dari skripnya penulis. Di sini kita jelaskan Hidenori Ishida ya, di mana dia yang paling banyak disorot kemarin mengenai banyaknya ketidakpuasan saat ia memimpin jalannya syuting Revice episode lalu. Nah, kita tidak akan membahas bagaimana proses berlangsungnya, namun maksud kita menjelaskan hal ini adalah karena kita menemukan beberapa ungkapan yang memuat bahwa fans Revice di Jepang berlaku reaktif dengan hal ini. Banyak yang bertanya dan juga banyak yang mengkritik tentang 3 episode Revice ini. Dengan penurunan episode-episode kemarin, meskipun pada episode ke-31 Hanta Kinoshita bertandem dengan Satoshi Morita. Dalam mantan web Oricon News dan juga Yahoo Japan, mereka memang memberikan sebuah ulasan mengenai jalannya per episode Revice ini. Situs tersebut memberikan banyak penjelasan ya. Memang dibuka dengan tulisan mengenai bagaimana perasaan para aktor Revice setelah memerankan pertengahan episode ini. Bagaimana sih sebetulnya gitu yang mereka rasa gitu. Namun yang juga kita soroti adalah bagaimana kemudian mereka juga kayak mencari gitu mengapa jalannya Revice ini episode kemarin ini terasa begitu suntuk dilihatnya. Ternyata bukan kita aja yang merasakan hal tersebut nih guys. Apakah para staff melihat perkembangan juga dari para fans yang memberikan komen reaktif terhadap Revice? Apakah itu menjadi pembelajaran bagi mereka para staff? Ataukah ada kesibukan lain dari para director ataupun bahkan writer yang membuat alurnya menjadi naik turun seperti ini? Semua kami cari karena kami merasakan episode ini ada sedikit perubahan yang muncul ke arah positif ya. Soalnya ingat gitu, pas Hiromi dulu jadi karakter terfavorit, mereka langsung mengucapkan terima kasih secara official dan lain banyak hal gitu. Otomatis mereka juga melihat ya, setidaknya beberapa komentar membangun ataupun bahkan hujatan dari para netizen, mereka memantau. Dan mungkin ini bisa jadi menjadi salah satu alasan mengapa Revice ini berubah-ubah. Apakah karena kasus pelecehan di kalangan staff yang kemarin rame banget gitu ya ke publik, atau bahkan kasus keluar serentaknya beberapa staff dari toy company yang mengurus Revice ini yang membuat setidaknya mengganggu jalannya kestabilan di balik layar Revice. Ya pasti mengganggu ya jalannya Revice ini. Pokoknya apapun itu, mari kita berdoa aja supaya menjadi lebih baik gitu. Entah itu bagi para pegawainya, para staf utama, lebih khusus sutradara, penulis, pengarah aksi umum, tokusatsu kantoku, dan lain-lain. Semoga mereka bisa profesional dan membuat ini menarik juga sangat berkesan seperti layaknya awal-awal episode Revice ini. Itu sih harapan kami ya sebagai fans gitu. Dan semoga kasus negatif kayak pelecehan lah, upah lembur yang gak dibayar lah, gaji yang enggak layak, please gitu. Hal kayak gitu mending hilang aja ya. Heran gitu, enggak di mana-mana ada aja kasus kayak gitu. Di Jepang juga ternyata sama aja gitu, ada gitu ya. Kasus kayak gitu meskipun enggak banyak gitu. Yuk gitu, kayak mulai bebenah dirilah semuanya gitu ya. Dan semoga lebih baik aja ke depannya ya. Lanjut lagi gitu, malah Om Hige banyak bercerita ya mengenai fakta ataupun kayak berita-berita di luaran sana mengenai Revice ini ya. Lanjut lagi sekarang mengomentari episode ke-36. Di mana fokus utama di sini adalah dimulainya ekspansi besar-besaran dari Phoenix yang membuat sebuah agenda paksa kayak keinget vaksin gitu ya. Kayak urgensinya itu sepenting vaksin. Cuma ini mah lebih absurd ataupun absurd banget di sini. Tendensinya benar-benar dipaksa harus kudu wajib di stem.
agar menjadi seperti layak sebagai calon-calon keroco ataupun mass product over demons. Bilangnya sih stem tersebut buat menghapus iblis mereka dan menjadi tenaga tambahan bagi deadman juga gitu ya. Stemnya sih ini kayak absurd banget gitu ya, dipaksanya gitu. Cuma kan kalau kita divaksin kan jelas gitu ya untuk imun dan lain-lain. Ini absurd banget gitu. Komentar netizen mengenai dunia Revise yang sepi mulai agak difikirkan lagi oleh timnya Revise. Sekarang gitu ya baru kayak gini. Pemberitaan dibuka oleh pembawa berita sipil. Ia mewakili Phoenix yang dalam skenario Phoenix, semua pembicaraan yang awalnya dibuat oleh Akashi, semua jadi dipindahkan ke tangan anggota Phoenix yang tersisa dan masyarakat umum lagi. Hideo Akashi menjadi pasif di masyarakat umum karena ia berakting bahwa dirinya sudah mati ataupun kalah. Karena insiden skenarionya sendiri dibuat oleh dirinya sendiri, si Akashi itu di episode kemarin ya. Tiba-tiba cameo manusia riuh dan rame banget di sini. Sudah cukup ya kita bergumam kenapa nggak ada gitu, ataupun kenapa nggak dari kemarin sih kayak gini gitu. Udah cukup ya, capek juga gitu kalau kita membahas itu lagi. Ada inisiatif untuk berubah pun dari segi directing, Om Hige sudah cukup bersyukur akan hal ini. Berarti mereka mendengar keluhan kita mayoritas sebagai fans Kamen Rider. Setelah pengumuman rencana regresi Phoenix tentang umat manusia, cialah umat manusia ya, sekarang dicetuskan gitu bahwa warga sipil di sekitaran tempat masif munculnya teror Gifusama ini diperintahkan untuk ramai gitu pindah-pindah dari sana. Semuanya wajib stem 2 kali plus booster. Nggak wajib cap stemnya gitu. Nggak gitu, wajib gitu ya dicap stem agar iblisnya hilang katanya. Daiji ada di sana memperlihatkan jalannya proses stem yang melibatkan banyak penduduk lokal. Di sini Daiji juga dibayang-bayangi ketidakmampuan dirinya dan semua manusia sekarang terhadap serangan Gifusama. Daiji ya, kita lihat gitu ada tendensi tertarik dan juga pasrah terhadap kata-katanya Hideo Akashi. Nah ini, sifat Daiji yang utuh mulai balik lagi. Dia juga agak ke ghost gitu ya kata-kata dari Hideo yang berkata bahwa tujuan Gift juga berbarengan dengan keselamatan umat manusia pada ujungnya. Udah kayak Dajjal aja gitu Hideo ini ya. Surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Dajjal yang patut kita perangi, guys. Seringkali membuat perkataan manis penuh jebakan di sana. Dalam manusia yang memiliki keputusasaan ya pasti percaya, seakan-akan tidak mempunyai pilihan lagi. Daiji juga diambang kebingungan yang sama, sang rider utama kita. Siasat Phoenix yang berhasil membangun kepercayaan bahwa dunia sedang gawat darurat, Phoenix yang melakukan negosiasi akan pemerintahan secara langsung, sehingga dibentuklah suatu kota urgensi yang kayak pengungsian darurat bagi warga yang sudah dicap oleh Fight Stem secara massal tadi. Tempat tersebut bernama Ararat. Entah setelah tujuannya tercapai, akankah sebuah ritual besar yang menumbalkan penduduk kota yang sudah pindah ke Ararat ini akan terjadi? Ini kalau dibuat sangat bertematik distopia juga menarik sebetulnya ya. Udah nanggung sih, silakan berbenah diri aja ya, Revise ya. Di lain sisi kehancuran markas dari Phoenix dan skenario kalahnya pemimpin Phoenix oleh si pembuat skenario yakni dirinya sendiri alias si Hideo membuat markas utama Phoenix juga hancur lebur. Dan George memanfaatkan momen ini untuk comeback, entah projectnya buat apa ya. Yang jelas Over Demons Mass Project juga apa urgensinya gitu buat keselamatan masyarakat luas di sana. Akankah dia bakal ngebuat terobosan terbaru demi menyelamatkan semuanya? Harusnya sudah kepalang nanggung ya. Karakter dia bagusnya support Iki aja gitu sebagai rider utama. Iki secondary rider ya. George pun menginap di rumah Iki gitu. Ia membawa peralatan formula penelitiannya. Anehnya ya, aneh gitu. Kayak ada ilmuwan ngekos gitu. Di kamar yang ukurannya kecil juga gitu. Jadi dia bikin formula rider nih. Beda gitu sama preparingnya Sento gitu ya pas buat Formula Rider gitu. Ada beberapa alat yang terlihat besar untuk, kasusnya besar kan. Jadi alatnya juga ya mungkin digambarkan besar ya bisa ya. Atau bahkan kayak Sengoku Ryoma gitu. Kayak kurang aja gitu ini kalau misalnya si George ini. Ini mah cuma bawa laptop ataupun kayak CPU, ya monitor gitu dan kopernya udah gitu. Bener-bener nggak menampilkan kesan yang sangat menarik di sini. Revise gitu ya. Mungkin bisa aja gitu semua datanya diupload di cloud atau emang modal CPU doang gitu sama laptop doang gitu, entah ya. Kayak kurang aja gitu, nggak kelihatan seriusnya di sini. Aturan ilmuwan mah bagusnya punya space gitu ya di ruang bawah tanah gitu. Yang tahu-tahu ya bikin mendingan kayak gitu ya daripada ngekos di sini. Lanjut lagi, akar fokus sekarang juga merupakan trialnya Tamaki agar bergabung dengan Weekend Organization. Sebuah kondisi yang biasa saja dalam sebuah cerita. Kurang menarik di sini. Saat Natsuki Hana alias Aguilera sama dan Sakura kayak sedang jalan-jalan, Hana ya tadi itu tiba-tiba lari gitu plus bete gitu ya atas kelakuannya si Tamaki juga di kantor Weekend tadi.
Namanya juga cewek ya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Veil di sana yang iseng sama warga kota. Cie udah interaksi ya sama warga sipil ya. Sebelumnya bingung juga gitu ya si Veil, kayak pikirannya kemana nih warga kota, kok nggak ada ya. Nah sekarang minimal adalah 5-10 orang ya. Puas-puasin aja iseng. Singkat kata, di sini Veil dihadapi oleh Sakura dan bisa kita lihat nggak ada muncul si Rovkov sama sekali gitu. Udah dianggap nggak penting kali ya karakter dari Rovkov gitu. Di sana udah bisa ketebak bahwa Sakura nggak kuat menghadapi Veil sendirian. Veil terus mencari dan menanyakan di mana Junpei berada. Di saat Hana lari karena dia nggak punya persenjataan dan wujud proper untuk melawan Veil, dia malah terpojok langsung oleh Veil. Meski setelahnya dengan berani si Tamaki datang ke sana. Tamaki malah disekap oleh Veil, karena Veil ini mencari Junpei. Memang tidak apple to apple gitu membawa Tamaki demi mencari Genta, kayak kurang gitu. Meski itu tujuan dari Weekend, yang berpesan agar Tamaki ini ikut untuk disekap gitu. Di dalam tasnya ada Weekend, Driver dengan Buffalo Vice Stamp, yang nanti juga nggak guna si Buffalo Vice Stamp. Di sana diselipkan juga GPS ya untuk melacak mereka. Tamaki sudah mengetahui strategi dia dan juga Weekend yang ingin mengungkap juga keberadaan Hideo Akaishi yang sembunyi. Itu adalah bentuk perlawanan dari Weekend. Di sini kita beralih ke kondisi Genta yang pasif banget kelihatannya. Karakter yang ya sebegitunya aja gitu. Seakan penting tapi tidak diperlihatkan juga penting ya di series ini ya. Di web series Veil juga gitu-gitu aja gitu. Meski di web seriesnya cukup keren gitu. Igarashi Rizky kurang pasif apalagi dia sekarang ya. Semua serba ikut-ikutan gitu dia. Screen time makin di belakang. Di balik Sakura aja gitu, di bawah perintahnya Daiji juga, di balik Weekend lah. Nggak ada gitu kayak inisiatif sendiri gitu ya. Atau memang tujuan si Iki ini sendiri ini kayak ingin A atau B, ini nggak ada gitu. Kayak ini mayoritas A yang ngikut, mayoritas B dia ragu, dan pada akhirnya malah ikut juga. Hawa leadernya nggak ada sama sekali gitu. Dia tuh sibuk terus nyuci, nyapu, ngepel di rumah gitu. Padahal kesempatan dia buat terus interupsi kejadian pada Revise ini ya banyak gitu. Sayang banget malah nggak jadi center di sini. Ketilep sana sini si Iki ini. Satu yang Om Hige sangat tertarik di sini adalah hadirnya Hell Gifterian, yang desainnya seperti mengambil juga dari esensinya Wolf Ride Deadman wujudnya Julio dulu. Ini keren coy gitu. Baru sangar di sini ya. Nggak kayak almarhum Ortega dulu. Skip. Di menit 9.44 prosesnya diperlihatkan seperti sebuah sperma gitu yang mendekat kepada ovum ya. Kayak unik gitu. Proses yang terjadi dalam portal iblis. Di sana Hideo juga membuat kekacauan lagi dengan memberikan pasukan kroco untuk mengganggu warga sekitar. Di mana Daiji di sana bingung gitu. Entah kenapa Daiji kok harus bingung ya. Ya harusnya dia kan udah tahu gitu kayak semua terjadi karena siapa dan tujuannya gimana. Masih sempat ngeluh gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ada kroco di sini? Itu kayak aduh gitu. Ya tahu gitu dia kaget cuma nggak kayak gitu harusnya ya. Yang tahu banget bobroknya Hideo Akaishi si overpower ini kan ya Daichi gitu. Nggak penting banget gitu masih ada screen time di mana dia bingung apaan sih gitu. Lanjut lagi di menit 10.44 ada main-main ya, pertarungan mainan antara Igarashi Rizky, Sakura dan juga Veil. Pakai mode default lagi gitu. Buang-buang waktu ya. Sebelum akhirnya pakai Thunder Gale yang kemudian diinterupsi oleh wujud Deadman-nya Akemi-san. Kasian juga ya lihat Akemi-san di sini gitu yang rela melakukan ini semua demi tujuan kemanusiaan juga untuk mencari tahu titik kelemahan dari Gifu-sama agar disampaikan kepada si Rizky. Selain gara-gara dia kepaksa pakai nekat gitu ya ke ruangan Akaishi itu, tapi tetap salut gitu untuk tujuannya di saat raga dan jiwanya telah menjadi Deadman. Hideo Akaishi sebetulnya pintar banget gitu memainkan mental. Ia tahu banget bagaimana harus melawan sosok Daiji tanpa harus menghilangkan wujud Daiji yang menghormati bahwa dia dan keluarga Igarashi sebetulnya satu DNA dengan Gifu-sama. Namun kepintaran Hideo diperlihatkan jauh di sini. Menggunakan strategi agar Daiji bisa menjadi sosok berguna yang satu arah bersama dengan dirinya dan juga Gifu-sama. Untuk mengalahkan Gifu dibutuhkan kekuatan Gifu. Akemi meminta agar Iki untuk menggunakannya sebagai sebuah sarana dalam mengalahkan Gifu. Aduh, bisa nggak sih kalau Akemi itu jadi sarana untuk melakukan sebuah penelitian besar aja maksudnya. Guna mengalahkan Gifu gitu, bukan sebagai media aja. Intinya pertarungan kali ini sih seperti biasa-biasa aja gitu. Porsi Daiji gitu-gitu aja, bosen. Sakura juga gitu, Rizky juga gitu, apalagi Rizky ya. Ada fakta dan kesempatan menarik saat melawan Akemi sih. Dan kekuatannya Veil ini yang memang berdasarkan Vice Stamp yang sudah ia cap ke badannya doang, juga mempunyai kelemahan gitu. Yakni dia nggak bisa menggapai kekuatan dari Vice Stamp yang belum ia kenal dan ia cap ke dirinya sendiri. Akemi sih ini fakta yang lumayan ya, nggak baru juga, cuma menarik sih. Nah ini dia Vice Stamp yang tidak dia kenali, yakni Queen Bee bersama dengan Weekend Driver.
Hana ataupun Aguilera akhirnya henshin, first impression ya keren gitu. Masuk logika juga kenapa dia bisa membuat Veil kewalahan. Kamen Rider Aguilera secara langsung dia lebih keren gitu secara visornya ya dibanding saat leaks gambar bocor kemarin. Di video lebih bagus secara struktur, cukup keren gitu. Nggak cuma modal repaint dari Rider series ini aja gitu. Ya lumayan mikir lah di sini gitu. Ratu Deadman melakukan sebuah penebusan dosa, mengambil jalur menjadi seorang Kamen Rider guna menyelamatkan umat manusia. Ya, umat manusia ya. Semangat ya waifu ya. Iblis yang bersemayam dalam Aguilera pun kalau dibuat bentuk seperti Rovkov akan keren juga ya. Jadi kayak nggak Rovkov sendirian gitu. Apakah nanti bakalan ada? Memainkan mode motif utama jurus lebah. Beberapa serangannya sih terlihat satu visual ya dengan wujud Queen Bee Deadman kemarin. Hanya aja serangannya jauh lebih kuat. Om Hige sangat terhibur dengan hadirnya Kamen Rider Aguilera ini. Semoga tidak monoton ya, meskipun nggak janji dan nggak berharap lebih ya, kecewa ya pokoknya. Ikuti aja lah bagaimana moodnya dari pas sutradara ataupun writer. Semoga nggak miss kayak 3 episode kemarin. Pengaruh ganti-ganti sutradara juga ya, kalau per orangnya kompetensi nggak apa-apa gitu. Tapi kompetensinya berbeda-beda ya bakal jadi kayak gini gitu, agak ngawur, agak miskomunikasinya banyak gitu. Kayak ya terjadi kemarin lah. Semoga Revise terus bebenah ya. Kalau nggak mau dikritik media ataupun fansmu yang sangat masif ini ya kalian bebenah aja. Karena kerasa banget kan rating jadi menurun di 3 episode kemarin gitu. Dimana episode awal-awal Revise ini lumayan loh, udah 9,2% lah, mentok-mentok di 8 lah, ini nurun sampai 7 ya, bahkan kayak kurang gitu. Bahaya sih ini ya. Veil ini yang kebingungan dengan gaya bertarungnya Hana, ya lanjut lagi ya, tidak bisa menyesuaikan gitu karena dia harus melakukan proses stamp dulu dengan yang bersangkutan. Dengan stamping destroy, Kamen Rider Aguilera akhirnya mengalahkan Veil di kesempatan tersebut. Sebelum akhirnya Veil ini kabur karena kehabisan energi. Queen Bee Stamping Strike lalu mengakhiri pertemuan mereka di episode kali ini. Sebuah impresi pertama yang cukup bagus dan menghibur dari Hana idolaku. Membuat episode ini sangat dimaafkan oleh Om Hige karena Om Hige terhibur. Semangat ya Revise, kamu pasti bisa gitu. Karena mungkin episode mendatang Daiji terlihat bisa aja makin gundah gulana. Ya, dengan terpaksa kami harus memeriksa lagi apakah siaran ini masih bernama Kamen Rider Holy Life gitu. Peran Rizky sangat minor gitu, apakah gitu-gitu aja gitu sampai nanti? Kita belum tahu sih, semoga jadi lebih baik deh. Harapan mah ya, apa ya gitu aja gitu. Senyuman Aguilera di menit 20+7 melunturkan capekku di kesibukan sehari-hari Om Hige. Lanjut lagi bengisnya Hell Gifterian ya, yang jago berbahasa dan berpuisi. Dengan kecerdasan dan kekuatan tingkat yang tinggi, kita semakin penasaran siapakah eksistensi dari peranan dan juga apa gitu tujuan utama dari Hell Gifterian yang jangan cuma diperintah oleh Gifu aja gitu, bisa jadi ini lebih menarik gitu ya kalau misalnya dikulik-kulik lagi. Daiji sangat kewalahan dalam satu kali serangan saja dari Hell Gifterian. Serangannya mirip dengan jurus Kamen Rider Veil. Sekarang juga diperlihatkan bagaimana masyarakat mulai skeptis terhadap Kamen Rider gitu, kayak lah Kamen Rider aja kalah gitu ya. Setelah melihat Daiji kalah oleh Hell Gifterian. Di satu sisi mereka dibuat merasa damai agar menjadi sekutu Gifu. Di satu sisi mereka dibuat menjadi ketakutan gitu dengan semua yang terjadi. Betul kata Akaishi ya, ketakutan dan kedamaian yang berjalan beriringan ini sangat pintar ya. Sebuah kesesatan yang nyata gitu. Akar ceritanya sih Revise ini kayak on the track gitu, bagus. Cuma harap diperbaiki aja gitu setiap alur ceritanya dan setupnya jangan berantakan dan bodoh seperti kemarin ya. Sudah bisa jadi series yang keren gitu kalau ini dipikirkan, oke? Semoga nggak ada kejadian ngantuk luar biasa kayak kemarin. Di akhir, Iki memberitahu pada Karizaki mengenai clue dari Akemi-san. Dan juga rencana Over Demons mass product dari Karizaki. Entah akan dibuat seperti apa ya, masa semua warga jadi Kamen Rider kan akan terlihat sangat bodoh ya. Di episode depan masih racikan Hanta Kinoshita-san dan sutradara Takayuki Shibasaki. Sepertinya rencana melawan Gifu juga dipikirkan oleh banyak orang yang merasa janggal dengan kejadian ini. Di sana Weekend juga mulai memakai siaran Videotron untuk menjangkau orang-orang di kota. Dan Weekend juga mewanti-wanti agar masyarakat tidak serta-merta nurut aja sama Phoenix untuk kemudian dicap stempel by stamp itu. Daiji di sana kayak tensinya naik lagi ya. Ia bertanya pada Iki tentang arti kedamaian dan kebebasan sejati. Ia juga memaksa agar Iki bertindak gitu, jangan diem doang gitu. Daiji diambang kebingungan gitu, sebetulnya kebenaran hakiki itu ya di mana? Hell Gifterian yang mengaku sebagai murid terpilih dari Gifu mulai menyerang Sakura dan Iki. Lumayan ada perubahan sih di episode ini ya. Terlebih kalian sudah, kami sebutkan juga gitu, kemungkinan alasan juga dan kemungkinan yang terjadi di berita-berita di Jepang luaran sana gitu. Kenapa Revise turun naik? Dan yang kami sebutkan tadi menurut beberapa website dan juga blog,
dan juga beberapa forum di Jepang dan juga Twitter yang kami sambangi. Bagaimana menurut kalian ya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.